Halo teman-teman, perkenalkan saya Rivo Petrus Moi. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 gelombang kedua LPTK Universitas Nusa Cendana dengan NIM 23 01 19 1155. Teman-teman, pada video kali ini saya akan merefleksikan perkuliahan kami pada tanggal 31 Januari tahun 2024, mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tentang asesmen. Yang pertama, apa itu asesmen? Asesmen adalah sebuah kegiatan yang dirancang untuk melakukan penilaian terhadap sebuah proses yang telah dilaksanakan atau sedang berlangsung. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari sebuah proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru. Dan asesmen juga bermanfaat bagi guru untuk merefleksikan kembali apa yang telah dilakukan dan juga memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran telah dilakukan, serta mengetahui ketercapaian peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka pahami dari materi pembelajaran, bagaimana perkembangan peserta didik selama pembelajaran dilakukan. Jenis asesmen yang pertama yaitu asesmen awal. Asesmen awal ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Asesmen ini dapat memberikan informasi tentang apa yang diketahui dan yang belum diketahui oleh peserta didik. Dengan informasi ini, guru dapat menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya sendiri. Jenis asesmen yang berikut adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Asesmen ini dapat memberikan informasi kepada peserta didik tentang apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang harus atau yang masih perlu dipelajari oleh peserta didik. Dengan informasi ini, peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka pada proses pembelajaran yang berlangsung. Jenis asesmen yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian belajar peserta didik, untuk dapat memberikan informasi kepada guru tentang apa yang telah dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini berguna bagi guru, peserta didik, dan orang tua untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif merupakan bagian penting dari sebuah proses pembelajaran. Asesmen yang efektif dapat membantu guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua adalah peran asesmen dalam pembelajaran. Asesmen memiliki peran penting dalam pembelajaran. Mengapa? Karena asesmen dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan umpan balik yang berguna bagi peserta didik untuk meningkatkan kinerja belajar mereka. Selain itu, asesmen juga dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas program pembelajaran dan menentukan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Untuk itu, asesmen terdapat beberapa peran dalam pembelajaran sebagai berikut. Peran yang pertama yaitu
mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Asesmen dapat digunakan untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik. Asesmen dapat memberikan informasi tentang apa yang telah dipelajari oleh peserta didik dan apa yang masih perlu mereka pelajari. Informasi ini dapat digunakan oleh guru untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Peran yang kedua adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik. Asesmen dapat membantu guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didiknya sendiri. Informasi dari asesmen ini dapat digunakan oleh guru untuk merancang sebuah pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Hubungan yang ketiga adalah dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam. Asesmen yang baik dapat membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Melalui asesmen, peserta didik dapat mengeksplorasi konsep-konsep dengan lebih cermat, menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda, dan memperluas pemahaman mereka secara keseluruhan. Asesmen yang mendorong pemikiran kritis dan reflektif memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis yang akan memberikan manfaat jangka panjang dalam proses pembelajaran. Peran yang keempat adalah memberikan umpan balik kepada peserta didik. Asesmen dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Umpan balik yang dapat membantu peserta didik untuk mengetahui kemajuan belajar yang mereka lalui atau mereka capai. Apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilannya sebagai seorang peserta didik. Peran yang kelima adalah menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen dapat digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen kelulusan dapat memberikan informasi kepada guru, pendidik, atau orang tua tentang apakah peserta didik telah memenuhi persyaratan sebuah syarat untuk lulus dari pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa hubungan antara pemberian asesmen dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang pertama adalah mengukur kemampuan dan prestasi belajar peserta didik. Nah, asesmen merupakan alat yang penting yang digunakan guru untuk mengukur kemampuan dan prestasi belajar peserta didik. Dengan melakukan asesmen secara teratur, guru dapat melihat sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan memahami tingkat pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Informasi ini sangat berharga dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Hubungan yang berikut adalah tentang identifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik. Melalui asesmen, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam pembelajaran. Informasi ini dapat membantu guru dalam memahami area di mana yang dimiliki sebagai keunggulan dan area di mana peserta didik memerlukan dukungan tambahan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan peserta didik, guru dapat merancang program pembelajaran yang lebih efektif dengan memaksimalkan potensi belajar setiap individu peserta didik. Hubungan yang ketiga adalah dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam. Asesmen yang baik dapat membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Melalui asesmen, peserta didik dapat mengeksplorasi konsep-konsep dengan lebih cermat, menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang berbeda, dan memperluas pemahaman mereka secara keseluruhan. Asesmen yang mendorong
pemikiran kritis dan reflektif, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis yang akan memberikan manfaat jangka panjang dalam proses pembelajaran. Hubungan yang keempat adalah motivasi belajar yang lebih tinggi. Nah, asesmen juga dapat berperan sebagai motivator bagi peserta didik. Dengan mengetahui bahwa mereka akan dinilai, peserta didik cenderung lebih fokus dan berusaha untuk mencapai hasil yang baik. Asesmen memberikan tujuan yang jelas bagi peserta didik dan ini dapat memicu semangat belajar peserta didik. Namun penting untuk guru menciptakan lingkungan asesmen yang mendukung, di mana peserta didik merasa aman untuk mencoba belajar dari kesalahan mereka. Asesmen yang memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik juga penting dalam mempertahankan motivasi peserta didik. Hubungan yang kelima, yaitu pengembangan strategi belajar yang efektif. Asesmen memberikan umpan balik yang berharga bagi peserta didik tentang kinerja belajar mereka. Asesmen memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu peserta didik mengidentifikasi area yang perlu mereka perbaiki, dan mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif, di mana peserta didik dapat memfokuskan upaya pada aspek-aspek tertentu yang memerlukan perhatian yang lebih. Dengan demikian, dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara keseluruhan. Pembahasan yang ketiga adalah hubungan antara pemberian asesmen dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, asesmen memiliki hubungan yang sangat positif dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Mengapa? Karena asesmen bukan hanya tentang memberikan nilai, tetapi juga memberikan umpan balik yang baik, yang konstruktif, dan membantu peserta didik tumbuh dan berkembang secara optimal. Pembahasan refleksi yang terakhir pada perkuliahan kami pada tanggal 31 Januari 2024, yaitu tentang prinsip asesmen. Prinsip-prinsip asesmen yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip yang berikut adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliabel untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Prinsip yang berikut adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Prinsip yang terakhir yaitu hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Demikian refleksi perkuliahan kami
mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 pada tanggal 31 Januari 2024. Sekian dan terima kasih.